Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Dinur Rahman Hakim. NIM saya 20051214025 kelas SI 2020A. Pada kali ini saya akan membahas mengenai apa itu subnetting, kemudian pengertian dari subnetting, kemudian tujuan subnetting, dan yang terakhir adalah simulasi subnetting. Untuk pertama, pengertian subnetting adalah subjaringan atau subnet, pembagian logis dari suatu jaringan IP. Praktik membagi jaringan menjadi dua atau lebih jaringan disebut subnetting. Semua komputer yang termasuk dalam sebuah subnet dialamatkan dengan bit group umum, identik dan paling signifikan dalam alamat IP mereka. Subnetting hanya dilakukan pada IP address kelas A, kelas B, dan kelas C. Dengan subnetting akan menciptakan beberapa network tambahan tetapi mengurangi jumlah maksimum host yang ada dalam tiap network tersebut. Untuk memperbanyak network ID dari suatu network ID yang sudah ada, di mana sebagian host ID dikorbankan untuk digunakan dalam membuat ID tambahan. Di sini tujuan dari subnetting yang pertama mengefisienkan pengalamatan, yang kedua membagi satu kelas network atau sejumlah subnetwork dengan arti membagi suatu kelas jaringan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Yang ketiga menempatkan suatu host. Yang keempat untuk mengatasi masalah perbedaan hardware, dan yang kelima meningkatkan security dan mengurangi terjadinya kongesti. Selanjutnya adalah simulasi dari subnetting. Berikut adalah subnetting dan saya menggunakan software aplikasi Cisco Packet Tracker. Langkah pertama yaitu kita menambahkan PC sebanyak 6 PC. Setelah PC selesai, kita mencari switch sebanyak 2 kali, di mana masing-masing switch memiliki 3 buah PC. Dan yang terakhir adalah router. Selanjutnya saya akan saling menghubungkan satu sama lain agar bisa terkoneksi. Dan jika semua sudah terhubung, saya akan mengkonfigurasikan yang pertama untuk PC 1 IP address-nya kita isi dengan 192.168.11. Lalu ke PC 2, adalah 192.168.12. Dan yang PC 3 juga sama. Lalu ke PC 4, 5, dan 6 dengan IP address-nya 192, kita ganti dengan 1.65. PC 5 kita ganti dengan 166. Di sini untuk subnet max-nya kita ganti dengan 192. PC 2 subnet max-nya kita juga ganti dengan 192. PC 3
PC4 juga sama, PC5 192, dan yang terakhir PC6. Setelah PC selesai, selanjutnya kita akan masuk ke router. Kita klik, kemudian masuk ke config. Nah, di sini terdapat banyak pilihan dari router config. Di antaranya ada interface, space Ethernet, kemudian routing, global, dan lain sebagainya. Lalu masuk untuk routernya ke config, kita masuk ke fast Ethernet dan melakukan setting pengalamatan IP yang akan menghubungkan switch 1 dari ketiga PC yang akan terhubung. Selanjutnya ke fast Ethernet yang 1/0. Dan jangan lupa untuk mengklik bagian on, bagian atas. Selanjutnya di sini saya lupa melakukan setting default gateway-nya. Untuk default gateway PC1 kita ganti dengan kemudian PC2, lalu ke PC4, setelah selesai kemudian disimulasikan pada bagian kanan bawah. Lalu edit filter dan centang bagian ISJMP-nya. Selanjutnya tambahkan pesan PC1, PC3, dan PC4. Di sini PC1 merespon ke switch dan mengirimkan ke PC3, dan mengembalikan ke switch dan ke PC1, di mana muncul indikator centang yang artinya berhasil. Kemudian reset simulation, kita akan memberikan pesan terhadap PC1, PC4. Artinya kita akan melewati switch, kemudian router, kemudian ke router. Di sini adalah X, artinya gagal. Kita delete, kita kasih pesan kembali untuk PC1, PC4. Selanjutnya kita jalankan PC1 melalui switch dan mengirimkan ke router,
switch ke PC nomor 4. Di sini merespon dan mengembalikan ke switch, lalu ke router kembali, kemudian ke switch, dan melakukan pengembalian kepada PC1 dan muncul kembali indikator centang yang artinya juga berhasil. Selanjutnya kita akan memberi pesan 2 dan pesan 5 untuk melakukan simulasinya. Sebelumnya juga sama, gagal dari PC1 ke PC4 juga gagal. Di sini kita akan menambahkan pesan kembali untuk pesan 2 dan maksud saya pesan PC2 dan mengirimkan ke pesan PC nomor 5. Dari PC1 merespon ke switch, kemudian mengirimkan ke router, kemudian ke switch yang satunya, dan ke PC yang terakhir adalah gagal karena kita tidak mengisikan default gateway-nya. Kita lakukan kembali setelah mengisi default gateway dari PC5. Kemudian apa yang terjadi? PC5 akan merespon kembali ke switch dan mengirimkan ke router, kembali ke switch, dan kembali ke PC pertama. Kita akan mencoba lagi untuk mengirimkan PC3 dan ke PC6. Di sini tidak bisa karena kita belum mengisi dari kita akan merubah default dari PC5 dan melakukan run command.
Nah, itu tadi adalah simulasi dari subnetting. Apabila ada ketidakjelasan, saya mohon maaf. Dan pada kesimpulannya adalah untuk melakukan proses subnetting, Anda perlu melakukan beberapa proses seperti yang pertama menentukan jumlah subnet yang dihasilkan oleh subnet mask, kemudian menentukan jumlah host per subnet, kemudian menentukan subnet yang valid, menentukan alamat broadcast untuk tiap subnet, kemudian menentukan host-host yang valid untuk subnet. Nah, subnetting dan subnet mesh ini saling keterkaitan untuk membangun dan mengamankan sebuah jaringan, di mana subnet mesh digunakan untuk membaca bagaimana membagi jalan dan gang untuk membagi network dan hanya hostnya. Subnet mask diperlukan oleh TCP atau IP untuk menentukan apakah suatu jaringan yang dimaksud adalah jaringan lokal atau non-lokal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penulisan atau ketidakjelasan dalam memahami yang saya berikan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.